Kalau kondisi hukum dalam arti yang dipahami publik ya, karena kalau dalam pengertian konsep teorinya, hukum itu sebetulnya satu konsep yang terus bergerak tetapi dalam rangka mencari penguatan, penyempurnaan gitu. Dia konsep gitu. Dan hukum itu nggak melulu berupa undang-undang atau regulasi. Hukum itu bisa juga hukum yang hidup di kepala, hati, dan prakteknya setiap orang. Nah, tetapi dalam praktek pemerintahan, banyak orang melihat bahwa hukum itu kan diserahkan kepada negara, atau menjadi kelengkapan negara, dan negara itu ada pemerintah itu ada dalam arti luas, ada namanya yudikatif, legislatif, eksekutif, gitu ya. Dan mereka-mereka inilah yang menjadi, sebetulnya diharapkan menjadi pelaksana hukum itu sendiri. Dan rupa-rupanya hari ini kita di Indonesia, hari-hari ini kita dihadapkan pada satu situasi di mana hukum itu justru dipakai oleh mereka untuk semena-mena, menghukum orang secara tidak adil, atau menjadi alat untuk merepresi, baik itu penguasa, kelompok penguasa itu bisa dalam arti penguasa formal atau juga penguasa dalam arti uang. Nah, jadi instrumen-instrumen, regulasi-regulasi, aturan-aturan tertulis, institusi-institusi itu lebih berpihak pada si penguasa-penguasa formal atau penguasa politik dan juga penguasa-penguasa uang tadi itu yang saya bilang. Nah, masyarakat dia dapat menikmati peran serta hukum itu kalau dapat menikmati hukum jika hukum itu tidak berurusan dengan konfliknya, tidak berurusan dengan penguasa atau pebisnis itu. Nah, jadi palingan di level antar sesama masyarakat kecil. Nah, tetapi karena prakteknya kalau berhadapan sama yang lebih besar, yang kecil selalu kalah, ya kan? Akhirnya di antara yang kecil-kecil, rakyat ini juga sudah tidak percaya pada hukum. Jadi ketika mereka benar-benar salah, dan mereka dikalahkan, mereka menganggap bahwa ini karena ketidakadilan, ada keberpihakan. Nah, karena mereka melihat bahwa negara itu atau pemerintah atau pelaksana hukum, termasuk yang membuat regulasi, sejak awal sudah tidak berpihak atau di tempat lain sudah berpihak gitu. Jadi begitu yang namanya praktek hukum datang ke masyarakat, mereka sudah antipati dulu, udah kecewa. Tapi saya juga bersyukur sih di beberapa titik, di beberapa tempat, dalam 1-2 kasus adalah hakim yang baik, adalah praktek polisi yang baik, adalah pelayanan hukum itu yang sifatnya administratif itu juga baik. Tapi itu levelnya kalau di antara sesama masyarakat saja, tidak bersinggungan dengan negara, penguasa, pebisnis, nah itu bisa jalan. Gitu. Soal pelanggaran ya, pelanggaran HAM, pelanggaran hukum, korupsi, kejahatan lingkungan, dan lain-lain. Begini, kita itu ada yang terungkap diselesaikan, tapi ada juga dan banyak juga yang tidak terungkap atau belum terungkap gitu. Dan yang terungkap atau yang bahkan diselesaikan itu perjuangannya berat gitu. Nah, jadi saya ke depan melihatnya bahwa kita bukan bergerak menuju sesuatu yang baik, enggak. Kita ya begini-begini aja. Praktek kejahatan itu terus terjadi, ada yang pelakunya bodoh dan akhirnya terungkap, ada yang ketemu dengan satu mekanisme yang ada orang-orangnya berani terus diselesaikan, tetapi juga banyak yang nggak terungkap. Duit yang beredar di Indonesia kalau ngomong korupsi, saya menduga ya sekitar 7.000, 8.000 atau 9.000 triliun per tahun. APBN kita cuma 2.000, lalu yang sisanya kemana? Adakah yang sisanya itu seharusnya masuk ke negara?
dan mengungkap duit, taruhlah yang misalnya gelap itu adalah potensi kecurangannya ada sekitar 2.000 triliun lagi atau 2.500 triliun. Butuh berapa berkas, berapa kasus, berapa penyidik, berapa lembaga-lembaga untuk mengungkap. Kadang KPK nangkep kasus cuma 50 miliar, cuma 20 miliar, kadang juga OTT 1 miliar. Gitu. Kejaksaan juga seperti itu. Jadi ada yang kasusnya terungkap, selesai, ada yang terungkap, lalu di 86-kan, hilang, ada yang tidak terungkap, banyak. Gitu. Dan ini masih akan terus terjadi. Saya belum melihat cikal bakal atau situasi bahwa ini akan berubah, itu belum kelihatan. Nah, kejahatan pelanggaran HAM juga seperti itu. Kita punya undang-undang Omnibus Law, pemerintah optimis, tapi masyarakat pesimis, dan saya menduga bahwa ini nanti ada banyak pemaksaan. Karena praktek pemerintah hari ini banyak yang represif. Gitu. Ada beberapa pejabatnya yang bisa diajak bicara, tapi ada beberapa yang tidak. Di bawah, pejabat-pejabatnya juga segala sesuatunya banyak yang harus pakai uang. Gitu. Jadi pelanggaran HAM bakal tambah banyak. Kerusakan lingkungan bakal tambah banyak. Jadi ya effort kita untuk menyelesaikan kemauan negara aja belum tentu merespon maunya masyarakat. Satu, yang kedua, kapasitas negara juga nggak mampu nyelesain. Dan secara statistik, energi untuk menyelesaikannya sama energi untuk yang katanya atas nama pembangunan yang di dalamnya banyak pelanggaran itu jauh lebih besar. Jadi nggak seimbang, timpang dia, gitu. Saya mau bilang gini, gimana ya? Hukum itu dengan arti yang sebenarnya atau berusaha dengan arti yang sebenarnya belum menjadi agenda atau kultur dari pemerintahan atau dari rejim politik yang ada. Dan nggak usah sensitif bahwa ini, lo maksud lo soal Jokowi, enggak. Ini ya dari zaman SBY. Kita punya glorious moment ya, masa-masa kejayaan kita yang sadar pada hukum. Itu di masa glorious momentnya itu mungkin kira-kira 3-5 tahun pasca reformasi. Jadi sampai tahun-tahun 2002, itu oke lah, 2003. Tapi setelah itu udah mulai jelek. Udah mentok. Mentoknya kenapa? Karena glorious momennya itu hanya diisi dengan merubah teks-teks hukum. Di masa-masa pasca reformasi itu, atau kita mulai reformasi, teks hukum kita bagus semua. Tapi begitu begitu semua teksnya udah mulai banyak yang berubah, masuk ke zona atau kurun waktu pelaksanaannya jelek. Dan begitu pelaksanaannya jelek, gagal memenuhi hak-hak tadi itu, memenuhi standar-standar hukum, dianggap sebagai sebuah kepermisifan. Masyarakat bilang, oh jadi negara permisif sama kayak gitu. Jadi orang yang kemudian menjadi penguasa, dia tahu bahwa dia nggak bakal diselesaikan, atau dia tahu bagaimana dia terhindar dari pertanggungjawaban jika dia atau siapapun melakukan pelanggaran hukum. Itulah disebut dengan kekebalan, impunity, kejahatan tanpa hukuman. Nah itu udah mulai kembali lagi terjadi. Gitu. Jadi teksnya jalan sendiri di bingkai emas, tetapi prakteknya menyeramkan. Nah itulah ambiguity dari situasi HAM. Banyak pakar HAM itu bilang bahwa kalau dari sisi teks kita bagus, nggak cuma di Indonesia, di banyak tempat juga seperti itu, tapi prakteknya memburuk. Begitu. Jadi memang timpang. Wah ini bagus, kok ini begini. Tambah lama tambah jaraknya tambah, space-nya tambah mengerikan. Kalau mengikuti rotasi yang ada, calon presiden harus mengikuti penguasa dan pengendali politik dan ekonomi. Di situ kan ada kartel, ada oligarki, ada partai-partai, ya kan, ada jejaring massa. Mereka hidup dengan situasi yang tadi saya jelasin itu, menerima ini semua. Kalau berdebat bisa, berucap bisa, gagasan yang baik-baik, tapi begitu
Tapi kalau Anda cek, lalu kemarin ngapain aja? Ya, bagian dari ini semua. Praktek oligarki ini, praktek kartel ini, praktek jejaring massa dan diskursus dan massa. Wacana diangkat, massa menyambut, massa bergerak, diskursus meningkat. Ya begitu aja. Ya ini semua kan, di 2024 nanti calon-calonnya entah dia main dengan itu semua, atau ada yang kalau perlu dicari adalah siapa dan bagaimana yang berani membuat satu platform baru. Uangnya tidak tergantung oligarki. Oligarki itu kalau pada ngelihat mungkin maksudnya antara kekuasaan dan politik formal dan kelompok bisnis saling berkelindan. Jadi bisnis, uang-uang itu mengatur politik formal dan produk-produknya. Politik formal juga bisa menekan si kelompok bisnis. Jadi saling menyerang, tapi saling berkawan, oligarki itu. Nah itulah yang mereka jadi mengatur. Dan mereka turunannya pada kartel ini, main isu bisnis ini, penguasaan ini, semua segala macam. Nah, lalu sekarang ditambah dengan informasi dan massa tadi itu. Ini putarannya. Kalau mau menyelesaikan apa yang tadi kita diskusikan sebelumnya, ya rubah keluar dari permainan ini. Tuh, bisa nggak? Ada nggak? Makanya buat saya nggak menarik. Ya siapapun akan ikutin putaran itu. Dan hampir hampir seperti takdir hari ini. Ya nggak bisa bro. Kalau lu mau maju, lu mesti main sama begini. Loh, kesannya kita nggak boleh ada alternatif. Jadi kalaupun ada, ya berarti lu nggak masuk ke politik formal. Atau lu nggak bisa tajir lo, nggak dapat duit gitu. Jadi kalau lu seolah-olah masyarakat tuh di luar mau bilang yang para realis politik bilang, oh kalau lu mau ya begitu, kalau enggak lupa ya lu pinggir-pinggir aja gitu. Nah kalau kita mau memperbaiki kita mesti tinggalkan itu semua. Siapa yang bisa? Siapa yang berani? Ada nggak yang mau dukung? Jangan-jangan masyarakat juga nggak ngedukung. Cuman berisik aja di sosmed. Saya juga curiga masyarakat juga seperti itu. Takut, hipokrit, dan tidak imajinatif. Nah, ini siapa yang mau mendidik mereka? Misalnya kayak 2019. Banyak orang nolak Jokowi tapi dukung Prabowo. Dan kecelek mereka. Ternyata beli satu dapat dua. Mereka nggak paham bahwa Prabowo itu juga sama. Bagian dari ini yang kita sebut Jokowi sama Prabowo ini maksudnya simbolisasi dari dua kelompok besar, tapi sebenarnya mereka adalah satu putaran besar, sistem yang sama, cara bermainnya sama, jadi dia ada dalam satu pasar, dia bukan di pasar lain atau bukan pada satu tempat yang bukan pasar, yang ini pasar ini bengkel gitu, yang ini dagang ini memperbaiki. Nah itu kan menarik gitu. Ini enggak, ini sama-sama pasar dan pasarnya satu. Ini cuma beda toko aja. Kalau toko lo kalah, toko lo gue beli tapi lo boleh dagang di tempat gue. Kan begitu aja akhirnya. Jadi 2024 menurut saya siapa yang bisa, bukan siapa, tetapi dengan cara apa, platform politik baru apa. Bahwa nggak bisa kalau nggak main sama partai. Nanti kita harus beyond dari, kita harus melampaui dari partai. Jadi kita harus membuat partai-partai itu ke kita. Nah itu kelompok, gerakan, cara politik apa, gerakan apa yang membuat partai-partai politik itu justru datang ke kita. Itu yang harus dibangun. Sementara kan partai-partai politik mengkafling ruang-ruang publik, mengkafling kelompok bisnis juga mengkafling ruang-ruang publik. Nah ini di-kafling semua. Jadi kita ini mau nggak mau keseret ke situ. Sadar atau nggak sadar. Nah kita harus keluar dari itu semua. Kita harus punya kumpulan baru. Jadi nanti kalau itu sudah terjadi, baru baru muncul nanti orang. Kalau itu nggak terjadi, ya berarti caranya di sana. Ya udah, kita nggak usah pusing siapa. Ya mereka yang nentuin, bukan masyarakat. Jadi saya ingin nyampein ke Anda mau menyerah pada gaya berpolitik yang kita berapa kali ini, atau kita mau melawan dengan membangun satu jejaring politik baru. Jejaring politik itu nggak harus bikin partai, tetapi ada kekuatan masyarakat yang sadar soal haknya. Tanpa dia harus demo, tanpa harus dia rame-rame, tapi ada itu muncul. Kalau ada yang bisa mensinergikan ini, ya dia pasti pantas jadi presiden dan bukan mengganti, tapi melampaui sistem yang tadi. Nah, itu baru perubahan. Kalau nggak ada seperti itu, ya tunggu aja siapa yang ditentukan oleh para penguasa. Masyarakat nanti kan kepancing. Siapa yang disodorkan cuma milih ini atau ini, iya atau tidak. Gitu. Nah, saya sebenarnya dalam situasi hari ini,
Ayo dong bikin itu sesuatu yang baru. Saya juga nggak tahu gimana caranya. Saya juga mungkin nggak mampu. Gitu. Tapi buat saya bukan saya atau Anda atau siapa, bukan. Tapi orang di luar sedikit berkumpul, menolak itu semua, ini akan menjadi kumpulan besar. Siapa yang hidup di tengah itu, dia akan teruji. Karena siapa yang berbohong, belaga-belaga, dia pasti kedeteksi sama kelompok yang genuine tadi. Dia akan diusir. Kalau untuk satu kultur dan praktek yang memperbaharui Indonesia, yang berani melampaui sehingga dia tidak ada beban dan bisa mengontrol, mengevaluasi atau menghukum kartel-kartel besar atau para politisi yang abusive itu. Ya orang seperti apa tadi kamu tanya? Orang yang hidup dari originalitasnya, keaslian-keaslian, keluguan-keluguan tapi tetap bergerak. Yang bisa menghidupkan atau yang diterima, yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang jujur, masyarakat korban, yang sadar haknya, yang jujur, yang mau berjuang, yang mengorganisir dirinya. Jangan pernah nyari satu orang yang bisa nggak mungkin. Ini 270 juta orang, 34 provinsi, 500 kabupaten kota. Mau keliling, yang untung maskapai penerbangan. Biar aja siapa yang bisa memberikan inspirasi supaya masyarakatnya mau bergerak, melakukan memberikan inspirasi untuk mereka mau belajar politik, belajar hak, belajar hukum untuk kepentingan mereka sendiri. Dan ini kalau ada yang seperti itu dan itu tumbuh, otomatis tumbuhnya ini semua akan mendaulat sedikit dan makin mengerucut pada orang-orang tertentu. Dan itulah yang kita pilih. Kalau ini semua nggak muncul, ya nggak bakal muncul pemimpinnya. Dia hanya akan dikreasikan oleh sistem yang tadi itu. Yang existing aja nih, yang ada sekarang ini. Nah kalau yang kayak begini dalam 2-3 tahun ini nggak muncul, ya berarti kita hanya tinggal ketawa-ketawa sambil nunggu siapa yang dipilih nih sama bohir-bohir aja. Udah gitu aja. Adalah, bangsa ini banyak orangnya. Saya ketemu. Di dalam pemerintahan juga banyak orang baik. Yang sekarang nih, di pemerintahan sekarang juga banyak orang baik. Di polisi yang pinter, yang baik ada. Tentara yang baik dan pinter ada. Aktivis yang baik, pinter, berani ada. Wartawan banyak yang pinter. Akademisi pinter-pinter. Jadi sebenarnya kekuatan-kekuatan itu banyak. Anak-anak muda lagi giat-giat ya. Jadi sebenarnya energi kita untuk bergerak, berubah itu punya satu wajah yang baru itu banyak. Nggak ada masalah itu. Itu cuman kita ada konsolidasinya nggak ngumpulnya. Ini kayak zaman Belanda dulu. Kalau kita terpecah-pecah, ya gampang dijajah Belanda. Tapi kalau kita bangkit, berani, dan konsolidatif, kita punya sesuatu yang baru. Yang bisa memperbaiki masyarakat, bukan orang-orang tertentu. Dan kalau masyarakat-masyarakatnya muncul, masyarakat-masyarakat yang baik itu muncul, mengorganisir diri, nanti dari mereka muncul para pemimpin. Jadi pemimpin itu muncul dari masyarakat, bukan dari lembaga survei. Ini kan kita bingung, nama calon presiden itu muncul dari lembaga survei. Enggak, salah itu. Mestinya dari komun-komun ya, kumpulan-kumpulan masyarakat yang bekerja secara substansial. Gitu. Yang mengurus hak, mengurus ekonomi rakyat, pemberdayaan. Oh banyak banget saya keliling Indonesia tuh ketemu yang gitu-gitu tuh luar biasa. Anak muda keren-keren. Gitu. Nah dari sana nanti biar aja mereka bergerak, bertemu, nanti memunculkan nama-nama. Kita ada kelompok usaha anak muda banyak, kelompok buruh keren-keren, para petani sekarang, teman-teman muda yang kerja di dunia entertainment ya, informasi digital itu kan lagi berkembang ya, sosmed, itu juga gila-gila tuh, itu lagi tumbuh di mana-mana, pekerja-pekerja informal. Jadi menurut saya udah top banget lah. Nah itu tinggal ngumpul aja, terus aja ngumpul, nanti lama-lama mereka munculin nama-nama itu, mereka ketemu munculin nama gitu. Asal kalau boleh nitip pesan di sini ya jangan mereka menjual diri pada putaran oligarki, kartel, politisi tadi itu.
Dia tahu ada duitnya banyak tuh, kita minta duit aja di situ banyak. Aktivis mahasiswa saya lihat juga beberapa yang udah jadi alumni kerjanya cuma nyari CSR aja gitu, kan ada juga. Nah itu berarti mentalnya bukan mental tempe kan sehat. Mentalnya mental kangkung basi lah, gitu. Yang kayak gitu mah nggak usah ngaku-ngaku jadi aktor demokrasi itu. Aktor demokrasi itu berjuang, demokrasi itu proses. Kalau dia gagal mencederai, berkhianat, tidak jujur pada proses, ya invalid ya buat demokrasi. Logiknya jalan. Orang yang bisa mikir, pemimpin itu harus bisa mikir, bukan cuma bisa merasakan, tapi bisa mikir. Logiknya dapat. Orang yang berani, pinter, logiknya, dan selalu cari solusi. Nggak harus, tapi dalam hak asasi manusia ada prinsip namanya prinsip satisfaction. Satisfaction itu adalah kepuasan. Kepuasan itu kadang-kadang bukan kalau ngehukum pelakunya kita hukum mati, terus puas, enggak. Tapi proses mencari kebenaran, memproses hukum, itu melibatkan publik, melibatkan korban. Jadi korban juga, masyarakat juga agak self-healing. Prinsip itu saya mau pakai untuk juga si pemimpin ini, bahwa dia harus mau berproses dengan semua itu. Bukan orang yang menghindar, bukan orang yang ngambil jalan pintas. Jadi berani, mau berproses, logiknya jalan untuk bicara ekonomi, bicara politik, bicara hukum, bicara kebudayaan, bicara kelompok rentan, bicara soal perempuan, bicara soal Papua. Logiknya jalan, hatinya main, dan terus bekerja, dan nggak takut ketemu dengan yang oposisi, yang menyerang. Gitu. Karena musuh itu cenderung lebih jujur dibandingin teman.